Selamat datang kembali di konten Jubir Rezim. Sekali lagi di konten ini saya akan mendatangkan orang-orang yang kritis terhadap rezim ini, atau bahasa lainnya orang yang cinta pada negara dan tidak pengen negaranya wadidau. Di episode kali ini kita masih bersama mantan ketua BEM Unpad dan orang yang isi sosial medianya adalah puji-pujian terhadap negara ini. Terutama pada my best friend. Al Mukarram Gibran Rakabuming. Tepuk tangan buat Bang Firdian. Thank you Bang. Bang Firdian, Yes. kita langsung aja Ya. kita akan membahas tentang pemborosan anggaran. Iya. Karena di negara ini kayaknya kalau nggak viral sebenarnya. Untungnya sosmed ini salah satu manfaatnya adalah banyak ternyata hal-hal yang kok bisa nih orang beli segini, kok Iya. bisa gitu ya kan. Betul. Seperti kita berangkat dulu mungkin dari mobil Kaltim waktu itu. Mobil Gubernur Kaltim Iya. yang Range Rover Defender Yes. yang autobiografi, aku nggak tahu apa maksudnya, karena mungkin karena dia gubernur sering mengesahkan masjid mungkin kan, Iya. autobiografi kan. Itu 8,5 M sudah pasti sebuah pemborosan pastinya. Pasti. Kita berangkat dari situ dulu. Alasan dia menjaga marwah Kaltim. Marwah. Karena dia bilang kita kan menjemput tamu gini, Betul. kan. Terus IKN tuh ada di Kaltim. benar, terus dia juga bilang kalau kita ke lapangan, kan dia pertimbangan utamanya adalah ke jalanan-jalanan yang Betul. saya waktu itu pernah ke Samarinda, ke dalam-dalamnya itu Ya. emang Sunhawk di sana. PUBG itu Sunhawk. Sunhawk lebih bagus bro, sumpah bro. Memang jalannya begitu lah. Iya benar. Kita berangkat dulu dari ada statement orang gini. Kalau jalannya rusak, kenapa nggak dibenerin? Iya, Kenapa betul. beli mobil? Betul. Lagi-lagi ada tukang bakso. Lagi-lagi Bang. Lagi-lagi ya. Oh, sekotang. Karena yang tadi bakso ketahuan. Ting-tingnya agak males. Tadi kan ting-ting. Setiap kita ngeritik negara langsung ada tukang yang lewat. Selama kita di sini padahal nggak pernah ada tukang sekoteng. Coba Bang, selama Bener, Bang, kita ya? hampir setahun nggak ada tukang sekoteng. Dan tukang bakso di sini pakai audio biasa yang bakso Malang, bakso. Oh iya. Nggak ada yang ting-ting bro. Fun fact Bang, mobil yang gue bawa itu mobil yang gue kemarin kena teror, kaca dipecahin. Ini mobilnya emang udah ada pendeteksi dari rezim. Itu bukan maling ya? Bukan kayaknya ya, semoga ya. Ada dugaan itu, tapi nggak diambil barangnya. Nggak ada. Karena telat Bang, jadi pas pecah kita nggak lama keluar. Oh. Gitu. Di Desember itu. Tolong ya buat negara jangan gitu lah. Karena kita juga belum tahu siapa kan Bang. Iya, kita belum tahu. Tapi kan kalau bahasa kan Bang Firdian vokal kan. Iya. Terakhir ngeritik apa? Pas di Desember itu? Ya, Desember. Aceh. Karena gue berangkat ke Aceh. Oke, yang berarti Anda fokus ke sawit. Fokus ke bencana-bencana dan sawit juga. Dan sawit ya, supplier minyak mungkin ya. Supplier minyak. Kalau bukan negara mungkin supplier minyak. Supplier minyak. Minyak sawit mungkin. Minyak ya kan? sawit. Tapi saya nanti minta reimburse bisa. Kita kembali ke Kaltim tadi. Kalau ada pendapat, kalau jalan rusak kenapa nggak dibaikin? Kenapa beli mobil? Itu dulu Bang. Setuju nggak Bang kalau ada statement gitu? Pertama Bang, ada undang-undang yang mengatakan bahwa pejabat itu bisa diberikan hukuman itu ya. Oke. Pidana kalau nggak salah. Ketika ada unsur kelalaian di sana. Jadi kalau ada jalan di Tangerang, jalan di Bekasi, jalan di Kalimantan Timur yang rusak tidak dibener-benerin kemudian menimbulkan kecelakaan, itu tuh bisa dituntut pemerintahnya. Oh ya, ada undang-undangnya itu ya? Ada undang-undangnya. Nanti gue cari lagi deh undang-undangnya apa. Oke. Poinnya adalah, ya betul Bang, valid. Karena kan kalau ngomongin jaga marwah, bingung juga ya Bang. Kenapa marwah itu akhirnya dikaitkan dengan materi, bukan dengan manfaat kebijakan untuk masyarakat. Ini dia. Gitu. Nah yang di Kaltim itu terlebih Bang, namanya siapa? Rudi Masud. Betul. Soalnya yang Masud banyak nih, ada DPR juga Masud. Ya. Masud semua. Karena memang dinastinya Masud Bang. Gitu. Jadi temen gue orang Kaltim tuh bukan dinasti, kebetulan saudara. Oh. Yang itu juga kebetulan anaknya aja. Soalnya kalau dinasti. Jadi memang Oke, lanjut.
teman-teman gue yang di Kaltim tuh sebel banget sama dia karena istrinya itu Bang sampai dipanggilnya tuh Noni gitu. Jadi panggil Noni. Noni bule segala macem. Elsa terbaru. Iya. Kehidupannya udah kayak Noni Belanda, dia pakai baju putih, beli mahal segala macem. Ya. Nah ini kan sebenarnya Bang, kalau diterusin, berbahayanya apa? Nepal itu Bang, kenapa rame? Ya. Karena bermula dari Gen Z-nya nge-spill anak-anak pejabat dan nepo baby gitu ya, yang hidupnya bermewah-mewah. Kalau waktu itu rakyat Nepal itu yang muda-mudanya terutama ya, nganggur, susah, dapat kerja, lembur nggak dibayar segala macam. Dan salto ya mereka ya. Itu beda negara. Iya. Selain nganggur salto. Nah jadi apa yang terjadi pada Gubernur Kaltim itu adalah satu dari sekian banyak contoh di Indonesia aja. Sebenarnya banyak banget. Dan yang gue yakin Bang, misalnya gue juga kadang suka mikir gitu. Misalnya Sumsel kemarin, ini kok bisa DPD dengan sangat bodoh gitu mau beli meja biliar berapa 400 miliar ya? 400 enggak juta, 400 juta. Oh 400 juta ya Bang. Dua doang tuh. Betul 400 Bang. juta dua. Karena gue yakin para boomer itu kaget Bang. Sebelum ada medsos bisa jadi viral, kayaknya itu hal-hal yang lumrah mereka lakukan. Tapi mereka kaget berhadapan sama Gen Z yang memang selama ini satu main medsos dan bisa ngeviralin. Kedua selama ini kita irit gitu kan. Sebisa mungkin kalau misalnya Gojek kita pakai Gojek hemat, Grab hemat. Benar. Makanya ada kultur yang gak ketemu nih boomer sama Gen Z. Ya, akhirnya diviralin lah orang-orang kayak gitu kan Bang. Di sisi lain mungkin rakyat kan cari kerja susah gitu kan. Mana 19? Langsung saya ngomong. Sementara ngomong sama foto ya. Saya udah chemistry gitu. 19 juta. Di antara orang susah cari kerja, mungkin lagi makan gacoan juga waktu itu. Iya betul. Ya kan Gen Z makan gacoan. Di sisi lain pejabatnya mewah-mewahan. Betul. Sebenarnya yang aku sebelin juga dari ya pejabat negara ini, Anda ini sudah ya orang pada pasti tahu lah bahwa ini mah korup, ini mah proyek. Contoh mau beli misalnya satu pejabat punya double jabatan dan lain-lain. Yang paling lebih ngeselin adalah keluarganya menurut saya. Iya betul. Keluarganya yang mewah-mewahan. Maksudnya kenapa dia nggak bisa jaga nih? Aduh Pak, kita kan uang haram. Nah makanya Bang Mario Dandi yang waktu itu namanya itu dia. nendang orangnya itu ngesui gitu kan. Itu sebenarnya representasi anak pejabat Indonesia tuh kayak gitu. Satu dari banyak anak pejabat ya representasi Mario Dandi aja. Kalau soalnya di Surabaya Ronald Tanur tuh yang mukulin cewek waktu itu kan anak-anak pejabat. Iya. Nah itu dia maksudku harusnya gini, saya nggak mendukung koruptor ya. Itu salah. Cuma kalau Anda tahu bapak Anda nih, bapakku ini kan hanya pegawai doang. Iya. Kenapa kita punya Mercy doang? Itu. Anda nggak perlu pintar matematika, itu sudah dicuriga kan. Anda, kok uang jajanku lebih dari yang lain? Iya Bang. Kok ibu punya koleksi tas? Dan kenapa kita lebaran di Paris gitu kan? Kok ada ani-ani gitu Bang di sana. Ada ani-ani di ujung. Wah. Kenapa ibuku satunya seorang DJ? Gitu. Mungkin. Ada anomali di keluarga Anda. Harusnya Anda yang lebih jaga dong. Betul harusnya. Lebih jaga. Kalau bisa Anda pencitraannya tuh turun justru. Iya. Kalau Anda udah ada yang nggak beres dari harta Anda, sekali lagi saya nggak mendukung. Tapi kalau udah Anda nyolong uang negara, Anda pamerin, yang nonton bahkan pakai Grab hemat ya kan. Lagi antri KRL di Manggarai. Makin sebel kan? Bener. Makin emosi. Dempet-dempetan sama wibu di kereta. Terus Anda mewah-mewahan itu yang dibilang Defton mungkin ya. Iya, Tondef ya. Tondef. Itu tolonglah jangan kayak gitu. Nah kita lanjut ke pemborosan anggaran. Salah satunya tadi yang meja biliar. Nah itu meja biliar pertama gini ya. DPR beli meja biliar aja itu udah aneh. Ngapain gitu ya? Ya kan? Betul. Mungkin biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Tapi kan malah ngantuk Anda nanti bro. Rapat tidur kenapa? Semalam begadang gitu kan. Padahal bisa ya matang ngantuk tapi tetap kerja kan bisa Bang ya? Yang itu. Oke, tapi benar emang ngantuk. Iya. Saya kalau ditanya, memang dia ngantuk bro. Ngantuk, capek kerja Bang, capek. Bahkan semangat aja dia ya segitu. Iya. Mungkin lebih pada, atau saya karena saya teman beliau ya, saya akan Gibran itu bukan ngantuk, low key. Aduh.
Jadi emang vibe-nya segitu, Pak. Iya. Chill dia. Chill. Chill. Tapi kalau Anda nuduh, wah ini narkoba, itu terlalu kacau. Kacau. Ya kan? Tuduhan kepada keluarga beliau tuh, saya kalau misalnya Anda nuduh, oh, Jokowi banyak hutang, gitu ya. Masih bisa. Fakta ya kan, Iya, maksudnya itu bisa di-track. Betul. Itu Jokowi Cina. Tujuan apa gitu, ngarang-ngarang itu yang kacau ya. Oke, kembali lagi ke DPR yang mau beli meja biliar tadi. Iya. Nah, kalau sistemnya secara aturan, Ya. memang DPR tuh kalau mau belanja sesuatu itu izinnya ke siapa? Ke siapa? Nggak ada lah Bang, dia ke dalam ininya sendiri. Kan dia udah, contoh gini deh Bang, kenapa saat Agustus September tahun lalu, Oke. ketika aksi besar-besaran itu, DPR tuh yang kita kritisin kenaikan tunjangan. Kenapa? Karena kalau gaji emang akan segitu-gitu aja. Oh iya. Ya mungkin 20, 30. Ya dikali sekian juga masih belum bisa beli mobil Rubicon gitu kasarnya. Oke. Tapi tunjangan, kemudian uang reses, kemudian dana aspirasi, bahkan ada lagi kemarin kan saat viral tunjangan DPR naik, itu ada uang buat beli beras, beli kuota. Bener, uang listrik. Listrik 7 juta loh. Iya. Internet 7 juta ya. Itu Elon Musk operatornya. Nah itu. Listrik apa? Listrik mall kali itu. Benar. 7 juta. Internet, oke. Itu yang membuat akhirnya rakyat itu mengkritisi dan marah. Karena tunjangan gitu. Tunjangan itulah yang mereka bisa otak-atik dengan sesuka mereka. Oke. Nah, balik lagi Bang. Dan ini terjadi ada, kalau menurut gue Bang ya, ada hipokritas dan juga anomali di negara kita hari ini. Oke. 2025, Presiden Prabowo sempat punya program efisiensi. Lagi-lagi niatnya baik, dekat anggaran-anggaran gak penting. Tapi once again, niat baik gak pernah cukup kalau kebijakannya gak baik. Efisiensi digembor-gemborkan itu, akhirnya Bang, dia cherry picking, milih-milih, dan dia hipokrit. Karena apa? Pendidikan kali itu sempat dipangkas. Bahkan UI loh, UI sempat perpustakaannya jadi harus listrik jam 6 sore udah selesai. Kelas-kelas di kampus-kampus mana, terus dimatiin? Dimatiin karena harus penghematan. Kemudian ada lagi pemangkasan untuk pegawai-pegawai honorer. Kementerian Kesehatan, jadi puskesmas, dokter segala macam terdampak. Tapi satu sisi Bang, institusi yang selama ini bermasalah perlu direformasi, perlu dikaji lebih dalam lagi, perlu diganti pimpinannya. Bahkan membunuh berkali-kali polisi, anggaran tiap tahun naik Bang. Bahkan anggaran gas air mata tuh 1 miliar lebih. Itu gas air mata doang. Nah, tapi anggaran gas air mata? Iya. 1 miliar. Betul, dan itu yang membuat kenapa akhirnya rakyat marah ya. Karena kita menyaksikan kok anggaran-anggaran yang memang buat rakyat, kayak misalnya pembangunan jembatan, pendidikan, kala itu dipangkas gitu ya. Bahkan sekarang juga pendidikan dipangkas oleh PG. Tapi anggaran-anggaran yang sebetulnya rakyat malah tidak butuh, seperti misal anggaran kepolisian, itu meningkatnya selalu tiap tahun meningkat Bang. Nah, termasuk beli anjing polisi gitu. Robot polisi, robot anjing ya? Robot anjing gitu ya. Naik anjing kali gitu. Itu juga salah satu yang rame juga soal anjing polisi. Gitu. Anjing polisi. Karena nanti ada hashtag percuma punya anjing nanti. Iya. Tepatnya robot anjing Bang ya? Robot anjing tepatnya. Robot anjing. Ya. Ini yang harganya 3 miliar. Yes, betul. Yang pasti tadi kalau efisiensi anggaran, ya nggak perlu dong beli. Tolak belakang. Ya, kalau polisi beli-beli gitu tuh izinnya ke siapa? Ya kan dia langsung di bawah presiden Bang. Oke. Jadi tapi tiap tahun anggarannya APBN-nya itu harus disetujui oleh DPR, Komisi 3. Jadi memang DPR memberikan persetujuan, kemudian Kementerian Keuangan memberikan anggarannya. Itulah kenapa gue bilang pembahasannya sistem, karena semuanya ikut terlibat. Cherry picking tadi Bang, jadi buat rakyat dipotong, buat pendidikan dipotong, buat pegawai dipotong, buat jalan nggak dilakukan dipotong, jembatan dipotong. Tapi buat polisi terus bertambah, tunjangan pejabat bertambah, komisaris gajinya gila-gilaan. Belum lagi 17 triliun buat board of peace. Jadi bertolak belakang sama efisiensi yang selama digembor-gemborkan. Cherry picking jadinya Bang. Efisiensi hanya untuk elit, tapi kalau buat rakyat kena potong. Tapi misalnya polisi beli anjing 3M. Ada yang bandingin soalnya drone Iran aja 300 juta gitu ya kan. Dan itu kena juga, maksudnya lebih berfungsi mungkin ya.
Iya. Ya itu ada kena dong. Iya. Mau kita testimoni IDF nih ada. Kan ini robot anjing orang saya kira canggih bang. Betul. Ternyata di remote. Di remote Itu ujung-ujungnya. kayak di pasar malam. Iya. Skop-skop. Skop. Kalau di remote. Iya bener. Kalau 3 miliar ya bisa ini ada pelaporan pelecehan. Betul. Wuk, 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 wuk. Langsung. Masuk langsung bertindak. Nah kalau misalnya nih kita terlepas dari anggaran dan lain. Kalau misalnya polisi beli mahal tapi tepat guna dan beneran bermanfaat. Kalau ente pribadi tetap nggak masalah, masalah nggak? Ya pertama kalau dia tepat sasaran nggak ada masalah. Contoh gini deh bang. Oke. Misalnya kepolisian menggelontorkan anggaran besar untuk rantis yang harusnya menjaga orang. Tapi kan jadi ngelindas orang kan bang. Nggak tepat sasaran kan di situ. Itu kan yang membuat akhirnya kita mengkritisi penggunaannya juga. Iya. Ya sama juga tadi bang kalau kita balik lagi ke makan gizi gratis. Itu kan juga gila-gilaan ya satu SPPG itu 6 juta per hari. Kali aja ribuan SPPG. Dan dia beli barang-barang kayak kaos kaki 100.000 per pasang. Kaos kaki kan sebenarnya berguna ya, tapi kalau begini kan jadi gimana gitu. Nah di situ lah bang. Iya. Nah itu berarti dugaan masyarakat bahwa ya ini semuanya proyek gitu maksudnya. Iya. Kayaknya waktu itu ada yang ngepil juga di eBay apa di Amazon, robot tuh nggak segitu. Betul, iya betul. Ada yang spill harganya. Jadi saat saya kan orang awam ya, misalnya saat suatu instansi polisi, oke, kita akan membeli mainan, bukan mainan ya, robot anjing. Robot ya. anjing. Berapa nih harganya? Kita tidak menuduh polisi korup ya, tapi kan dari harga sudah beda nih. Betul. Benar. Kecuali dia emang dikirim ke Arab, ke Abu Dhabi, baru ke Amerika gitu kan. 3 miliar ini include ongkir gitu ya kan. Misalnya saat pembelian, oke kita akan beli robot anjing. Pas dia ngajuin dong, diajuinnya ke DPR. Iya. DPR kan harusnya, masa 3M? Betul. Kenapa DPR yang kita percaya ini dan kita yakini ini, kenapa dia nggak, jangan segini dong, ini harganya 300 juta. Iya makanya bang. Ini berarti tersistematis semuanya buta huruf. Inkompetensi. Jadi satu inkompetensi, kedua konflik kepentingan, termasuk di DPR itu, ya bisa kita lihat dari, ya bayangin Komisi 3 yang harusnya ngawasin kepolisian itu, bentukannya macam Ahmad Syahroni. Yang mana dia kemarin juga membuat huru-hara kan akhirnya. Nah dan Syahroni itu, di situ juga ada anomali bang. Contoh kalau Bang Tretan. Bukan postingan di akhir-akhir ini kan yang anomali. Itu kayak setiap saat tuh pakai lagu kapan lagi kan. Apa anomalinya beliau apa? Ini bukan tentang Syahroni doang sih, tapi sistem tadi ya. Oke. Misalnya gini bang, kalau Bang Tretan lihat berita LPDP. Ya LPDP. Wah LPDP ada yang salah ngomong nih penerimanya, dianggap salah ngomong. Iya. Karena dia menjadikan anaknya tuh WNA. Oke. Ya kan. Langsung kan bang, negara tuh satset. Balikin 2 miliar lebih beasiswanya. Oke. Blacklist, jangan sampai kerja di instansi di Indonesia. Iya. Wah keras dan juga tegas. Tapi kan Syahroni yang juga terbukti salah ngomong, nggak pernah disuruh balikin gaji, yang ada jadi wakil ketua komisi lagi bang. Gitu. Dan di situ anomali-anomali terjadi di Republik ini bang. Ada cherry picking penegakan hukum dan termasuk anggaran tadi. Padahal kalau tadi LPDP kan viral banget tuh. Iya. Syahroni juga saking viralnya ada room tour rumah dia ya waktu itu ya. Tour, ya ada Iron Man bang di situ. Ada room tour, bukan Atta Halilintar yang room tour ya. Udah rumah. Warga, nggak tahu warga mana tuh, tapi ada room tour. Udah viral banget ya. Iya betul. Harusnya ada inilah ya. Ya dan ada tindakan lain ya. Ngomongin pemborosan anggaran bang. Jadi Purbaya baru ngumumin bahwa di per Februari 2026 ini defisit APBN kita tuh melonjak 300% ke atas. Defisit itu. Defisit. Oke. Dan kita defisit lebih dari 160 triliun. Oke. Artinya ada anggaran-anggaran yang bocor atau dia nggak tepat guna gitu, Pak. Sedangkan kebutuhan masyarakat hari ini itu begitu besar gitu. Untuk misalnya tadi mencari lapangan pekerjaan, segala macam. Oke, kalau Anda menjadi Menteri Ekonomi ya. Apa dulu yang mau Anda potong anggaran? Kalau menurut gue Bang, pertama adalah perlu ada kesadaran dari Menteri Keuangan ya, bahwa belanja pegawai itu mahal banget. Oke. Konteksnya adalah untuk
pejabat-pejabat ya, Ya. termasuk pejabat-pejabat tingkat bawah. Gitu. Jadi belanja ini maksudnya termasuk biaya tadi Ya tunjangan gitu. Bang. tunjangan rapat di hotel. Iya. Kenapa nggak di OYO aja mereka? Gitu. Kan pernah ada perbandingan kan Bang? Gimana di Singapura rapat, ya Biasa kan? aja ya itu. Pimpinannya di mejanya ya udah nggak ada apa-apa, ada buku aja, Oh. dibikin efektif. Tapi negaranya maju tuh Singapura. Di Indonesia ini perlu di hotel bintang mewah dulu, di Bener. Fairmont gitu kan. Equil Dulu. Belum lagi ada atraksi. Dan ujungnya juga gak ada hasilnya gitu. Iya. Ada biasanya penari apa. Joget-joget apa. Benar. Oke, Iya. terus. Satu adalah pemotongan anggaran belanja Betul. pegawai-pegawai. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya, contoh deh Bang, gue paling benci ngelihat konten di Instagram, Iya. pejabat-pejabat yang berusaha untuk naik transportasi umum, tapi janggal Bang. Janggal. Jadi misalnya deh, gue sebut nama aja, Wamenak misalnya. Oke. Daniel Azhar Simanjuntak ya kalau nggak salah Iya. namanya. Dia naik KRL kan, kalau nggak salah dari daerah sini nih Oke. ke Jakarta. Pertama yang janggal adalah dia datang di KRL jam 10 pagi. Nggak cocok dibandingin sama rakyat dari jam 5 pagi tuh dari Rangkas Bitung. Benar. Manggarai. Nggak ada Tanah Abang. desak-desakannya Iya, gitu ya. desak-desakannya nggak ada. Benar. Yang kedua, dia naik KRL nggak megang tas Bang. Karena ternyata di belakang staff-staffnya banyak megang tas dia. Segala macam. Harusnya tas Asus di depan. Iya. Biar dia tahu rasain copet gimana kan. Headset kabel nih. Ketiga, dia berusaha untuk melebur sama masyarakat kan. Tapi dia pakai kemeja tulisannya Wamenak gitu. Nah disinilah konteks pejabat-pejabat pengen coba ngerti nih masalah rakyat. Maksudnya dianya aja ketika ngelakuin tidak mencoba menjadi rakyat itu sendiri gitu. Nah contoh, ada momen gue ngelihat Presiden Prabowo kalau nggak salah. Iya. Lagi mantau, gue lupa KRL atau MRT. Iya, Tapi kok pernah-pernah. kosong, ini nggak mungkin di jam segini kosong. Jadi Oke. Prabowo ini kayak nggak tahu deh kalau jam 5 sore itu di Manggarai sebut apa chaosnya dia. Kalau emang mau merasakan ya. Betul. Nah Oke. balik lagi Bang, artinya apa kalau ngomongin pemborosan anggaran, dia nggak ada hubungannya dengan performa. Jadi jangan sampai, ya Nafa Urbah kan sempat bilang ini kan DPR Bang. Tapi kan rumah kita jauh, Bintaro, Senayan. Kalau misalnya rapat-rapat gimana? Iya. Ya kan Bang. Sedangkan di daerah-daerah seperti apa Swedia, Iya. di daerah-daerah Finlandia, ya DPR menggunakan sepeda, transportasi umum. Dia nggak pernah diberikan uang buat patwal, nggak ada tuh Bang. Itu kan cukup pemborosan juga patwal. Uang patwal ya. Iya. Lagian aku heran tuh ke pejabat tuh ngapain buru-buru sih gitu. Iya. Kayak mau ngurusin negara aja. Kayak kita yang bener. Merasa dilihatin. Silakan tidur Bang. Ya. Oke, tadi dipotong tuh pasti ya. Ya. Soal belanja anggaran pegawai-pegawai di bawah. Betul. Next, apa lagi Bang? Yang harusnya kalau itu jadi Menteri Ekonomi, Ya. apa? Yang kayak yang ini nggak usah deh, apa? Ya kedua adalah sebenarnya ini perlu ada semacam pengawasan lebih ketat gitu ya. Iya. KPI tiap kementerian. Kemudian Kementerian Keuangan tuh nge-ACC jangan serampangan gitu Bang. Ya contoh tadi lah kita ngomongin soal institusi Polri. Ya. Anggarannya tuh bisa, wah berapa ya? 300 triliun lebih kalau nggak salah. Polri doang itu. Nanti kita buka Google Bang ya. Begitupun Kemhan. Oke. Sama, alusista. Oke, kita penting punya alusista. Tapi Iya. kan satu bisnis yang juga rawan korupsi tapi susah terdeteksi adalah Nah. bisnis di alusista. Tuh. Nah yang kayak gitu-gitu Bang, itu perlu jelas aja kepada publiknya. Oke. Nah makanya kalau misalnya anggaran itu digelontorin besar-besaran Bang, Iya. tapi buat pembangunan puskesmas di seluruh RT RW misalnya nih, Benar. asal aja ya. Iya. Terus kemudian guru-guru ditambah di kuliahan ke luar negeri segala macam. Iya. Plus misalnya beasiswa besar-besaran untuk masyarakat. Oke. Kayaknya rakyat juga senang. Tapi kalau misalnya dibangun buat jadi kayak IKN gitu, yang sekarang juga jadi tempat skateboard, itu gue nggak yakin juga rakyat bakal Tempat terima. angker jadi Angker, gitu. tempat angker. Jadi Iya, tepat iya. guna sasaran itu perlu dilihat. Oke. Jadi anggaran besar sebenarnya nggak apa-apa, tapi asal maksimal. Betul. Kalau saya sih jadi Menteri Ekonomi, anggaran yang saya pangkas pertama adalah anggaran semua sosialisasi. Ya, Terutama sosialisasi narkoba. betul. Saya akan melarang semua kementerian, camat, semua BNN terutama, diam Anda. Jangan ngeprint poster. Karena saya kalau ke daerah-daerah, Zona zona anti. maksudnya narkoba merugikan. Iya. Coki Pardede dan Onat
nggak berhenti narkoba gara-gara poster itu gitu kan. Nggak ada orang berhenti narkoba. Oh nggak boleh narkoba. Oke deh. Nggak usah. Pokoknya semua himbauan. Kalaupun ada satu himbauan yang harus digas terus adalah 2 anak cukup. 3 anak bangsat gitu. Kalau miskin. Iya. Kalau miskin. Kan Betul. kalau kan banyak rame maksudnya Iya. kalau miskin jangan banyak anak dong kayak gitu. Poster KB itu kalau bisa depan rumah orang yang banyak anaknya tuh. Jadi buka pintu, waduh 2 anak cukup ternyata gitu. Dan program-program kesehatan seperti vaksin dan lain terus juga vasektomi. Betul. Saya sih kalau vasektomi ini kasusnya untuk orang-orang yang tidak mampu ya. Iya. Karena kalau nggak salah setiap berapa menit tuh lahir bayi dan itu kebanyakan dari keluarga miskin. Betul. KDM aja sampai copot kepala ya waktu itu ya, copot udang tuh. Karena pas nasihatin, tolong ayo kita ini vasektomi udah 13 atau 11 anaknya. Oke, saya akan istikharah dulu. Ini kan udah banyak. Emang bisa jadi makmum sih, tapi maksudnya tolong gitu. Anda vasektomi sih kalau saya orang dibius dipotong gitu. Itu kalau saya jadi menteri ekonomi. Gue tadi ngerevisi Bang ya. Ternyata anggaran politik 3 triliun itu adalah selama 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Karena nih 10 kementerian lembaga dengan anggaran terbesar tahun 2026. Pertama apa tuh? Pertama bukan pendidikan, bukan kesehatan, tapi adalah Badan Gizi Nasional. 217 triliun. Kedua juga bukan pendidikan, bukan kesehatan, tapi Kementerian Pertahanan 167 triliun. Oke. Ketiga juga bukan pendidikan, bukan kesehatan, tapi adalah kepolisian 109 triliun. Baru bawahnya kesehatan. Pendidikan di sini Bang adalah nomor 1, 2, 3, 4, nomor 8 dan 10. Jadi Kemendikti nama Kemdikbud 8 dan 10. Setelah kesehatan tadi apa? Setelah kesehatan Kemensos, karena itu bansos penting untuk Iya kemudian buat Juliari Batubara. Kemudian agama, Kementerian Agama yang juga baru Kementerian Agama? korup karena urusan haji, kuota haji. Saya baru tahu loh, Kementerian Agama tuh lebih gede daripada pendidikan. Ya, nih. Jadi di tahun 2006 segitu. Baru setelah agama PUPR, nah ini untuk jalan dan jembatan seterusnya. Lebih gede dari PUPR bahkan. Iya, baru Dikti, baru keuangan, baru Dikdasmen. Apa dasar menengah pendidikan. Oke, next kita akan harus undang Kementerian Agama sih. Maksudnya Anda buat apa? Itu. Anda ya sholat penting, tapi kalau sholat penting dong, Iya. ceramah penting. Tapi kalau ke musola jalanan rusak ya nggak ke musola juga Anda. Itu dia. PUPR harusnya, atau kalau dia kesehatannya kurang ya dia juga Iya, nggak bisa haji kan Bang. nggak bisa haji dan Iya. iya udah nggak ada duit di korup kuota aja. Nah, Oke Bang, terakhir ada pesan buat negara ini deh. Iya, Soal iya. anggaran-anggarannya. Langsung aja straight to the point, bebas Bang. ya Bang, pertama rakyat itu intinya nggak pernah maruk Bang. Jadi ada bilang kan bahwa wah pejabat yang korup itu cermin dari masyarakat yang korup. Oke lah, kita lihat di masyarakat banyak pungli gitu Oke. ya. Di masyarakat banyak pemerasan gitu. Ya. Tapi kan justru gue percaya sebaliknya Bang. Justru pemimpin yang baik itu akan mempengaruhi masyarakatnya. Kita bisa lihat dulu KAI ya. Iya. Orang kan naik kereta dulu, wah di atas keretanya sampai ada kecelakaan, Iya. terowongan kena listrik segala macam. Iya. Kan kalau misalnya terus nyalahin masyarakatnya sih bodoh, yaudah kita fokus pada sosialisasi, jangan naik di atas kereta Iya, ya. iya, iya. Gak tuntas kan Bang. Makanya kala itu reformasi KAI waktu itu Ignatius Jonan ya. Iya. Dia melakukan besar-besaran seperti kereta yang kita nikmati sekarang. Bahkan gerbong khusus rokok aja ditolak kan sampai sekarang ide itu. Kan DPR ada yang sempat ngusulin. Oke. Saking dijaga integritas dan kenyamanan untuk menaiki kereta. Oke. Nah artinya adalah kalau hari ini negara melihat rakyat di bawah nggak bisa dipercaya sih kalau dikasih duit. Itu karena ente-ente juga nggak bisa dipercaya. Gitu. Iya, kan niru Anda. Gitu Bang. Makanya yang perlu dilakukan pertama adalah jangan hipokrit dan cherry picking tadi Bang. Oke. Urusan bencana Aceh, karena kemarin gue ke Aceh, itu ada program tapi bisa gue bilang tidak cepat. Berbagai pemulihannya itu tidak masif. Iya. Ya kan Bang, terus guru-guru Bang. Wah itu ketemu gue guru lapangan tuh bener-bener 800.000 gajinya. Tapi dia tetap menjadi guru memang karena bagi dia itu pengabdian. Oke. Terus ketiga Bang, jalan-jalan rusak. Banyak akhirnya ojol kecelakaan di Nangor misalnya di Unpad juga sama. Iya. Banyak yang kecelakaan karena jalan rusak, jalan nasional itu ya. Iya. Begitupun soal kesehatan, soal gizi segala macam. Jangan yang itu yang dipotong. Tapi negara
giliran urusan tadi kepolisian terus bertambah. Iya. Buat Amerika Israel 17 triliun. Hmm. Buat pejabat-pejabat tunjangan naik, patwal dan sebagainya. Oke. Belum lagi para pejabatnya juga rangkap komisaris yang gaji komisaris bisa 100 juta sendiri, Bang. Iya, iya. Hal-hal itulah yang menurut gue membuat rakyat nanti lama-lama marah. Dan repot, Bang, kalau misalnya karena gini, Bang, krisis besar itu nggak pernah terjadi cuman karena politik. Dia akan sepaket sama ekonomi. Nah, sekarang di dunia sedang krisis ekonomi karena ini ya perang dunia itu kan. Iya. Nah, kalau ditambah dengan di internal Indonesia anggarannya hambur-hamburan, Oke. ya khawatir masyarakat kemarahan nggak bisa tahan. Bener. Iya. Itu, Bang. Itu yang menurut gue perlu dihati-hati oleh negara lah. Karena kalau udah urusan perut ya, Iya, Bang. wah orang bisa marah. Jujur aku tahu soal gaji-gaji DPR tunjangan itu gara-gara Krisdayanti itu. Nanti. Krisdayanti yang cerita. Sekarang dapat berapa sih? Oh segini. Iya, dia waktu itu cerita ya. Itu aku sih emosi banget jujur. Iya, Bang. Karena ternyata anjir kita duit suruh bayar pajak dan lain-lain Iya. ternyata buat daya aspirasi. Iya itu, Buat Bang. bayar internet Anda. Yang ujung-ujungnya, Bang, DPR itu kalau banyak ya. Gue nggak tahu seberapa banyak, tapi intinya banyak anggota DPR. Iya. Mau itu DPRD, DPR RI. Misalnya gini, Bang, dana aspirasi, gue nggak salah ya, 1 kali reses misalnya adalah 100 juta. Oke. Nah, dia akan bikin dalam sehari itu jadi 4 kali reses. Yang harusnya dia butuh 4 hari di 4 titik berbeda. Dia bikin di titik yang sama, tapi kemejanya diberubah aja. Jadi di rundown 1 selesai nih. Baju kedua gue tolong ambilin ya. Jadi pas di dokumentasi, ini titik kedua. Ganti baju lagi, ini titik ketiga. Padahal tepatnya sama, rakyatnya sama. Ya ganti orang aja, tapi RT RW-nya sekitar situ aja. Yang harusnya itu bisa jadi kecamatan A, kecamatan B, C, D. Dia di satu tempat aja. Ya itu apa? Untuk maksimalin dana yang tadi bisa masuk ke kas. Itu salah satu bagian. Nah itu baru ngomongin DPR, belum ngomongin kepolisian, kementerian. Soal DPR tadi, aku pernah tahu nih, ini dia testimoni orang ini langsung. Ini pejabat dari satu daerah. Nggak bisa sebut, nanti aku dicari apa pejabat itu. Ini ada satu daerah, dia ceritanya ke Jakarta ini studi banding. Ya sering tuh kayak gitu tuh. Aku baru tahu, oh ini ternyata ada studi banding. Bang. Dia ke Jakarta, mau belajar ini. Bener Bang, dia datangnya sehari, misalnya ke tempat itu, foto-foto sama pejabatnya. Udah. Iya. Sisanya dia ke layar seafood dia sama ini. Malamnya ke Mangga Besar gitu. Iya, nggak tahu kalau Mangga Besar nggak tahu ya. Sering gitu Bang. Ada kemungkinan. Tapi maksudnya siapa yang ini pertanyaan terakhir. Kalau DPR-nya begitu, kalau kita suruh berubah kan susah nih kayaknya ya kan. Susah. Nah, yang ngaudit mereka ini siapa? Karena kan saat dia datang, dia harus laporan dong ke bosnya. Pak, saya udah di Jakarta. Saya udah dari Jakarta nih, saya mendapatkan ini. Soalnya aku waktu itu, orang itu cerita, saya ke Jakarta, data soal Jakarta, bukan dari dia belajar. Minta aja. Minta data Jakarta di flash disk. Nanti dia balik. Mana hasil dari Jakarta? Ini flash disk. Padahal itu bukan dia yang meneliti, orang Jakartanya. Ya itu pun bisa email kan Bang harusnya. Nggak usah langsung ke Jakarta. Kalau minta dokumen dong. Benar, emang nggak ada bandar Jakarta sih di daerah itu ya. Nah, yang ngaudit harusnya siapa? Kalau misalnya DPR itu kan Bang, ketika misalnya pengeluaran anggaran. Pertama gini, kalau misalnya pengeluaran anggaran dia bisa didetek oleh BPK misalnya. Kalau pengadaan tadi ya, lembaga pengadaan, KPP tadi. Terus belum lagi kalau ngomong korupsi dia ada KPK, ada kejaksaan segala macam. Nah yang bikin sistem pengawasan kita itu rusak adalah karena tiap-tiap dari institusinya itu selalu mencoba untuk berkong kali kong sama lain. Jadi jangan heran misalnya gini deh Bang. Kenapa bisa ada proyek-proyek tambang ilegal di daerah yang merusak hutan dan bahkan bikin orang meninggal karena mungkin kerusakan alamnya. Tapi tetap bisa berjalan gitu. Masa nggak ada orang yang tahu? Nggak ada polisi, KPK, jaksa. Benar. Ya, jawabannya karena mereka saling bagi porsi aja. Ini buat pengamanan segini ya, ini buat peraturan daerah segini, ini buat di DPR dandang segini. Nah itu yang terjadi Bang, menurut gua. Kayaknya itu udah jadi budaya ya. Iya Bang. Udah jadi sistem ya. Nah tapi ya. yang gua rasa mereka kaget adalah tadi Bang, bahwa generasi mudanya ternyata bisa ngelawan. Walaupun hanya bermodal jempol lah let's say. Benar ya. Gitu, tapi itu membuat mereka jadi takut di cancel. Nah tapi mereka juga nggak berhenti di situ kan Bang. Dia tahu, wah gila nih gue jadi sering berpotensi viral. Di cancel. Kalau gue di cancel, gue gak kepilih lagi 5 tahun depan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha membuat
gubernur dipilih oleh DPRD. Wali kota dipilih DPRD. Caranya begitu. Supaya akhirnya, ya contoh si Rudi Marsud ya Bang. Iya. Sekarang dia bikin permintaan maaf, dia batalin 8 miliar itu. Ya karena masyarakatnya kritisin. Dan dia takut dia nggak pilih lagi. Coba one day dia dipilih sama DPRD. Mau masyarakat ngomel dia bilang, ya yang penting gue bayar DPRD 5M 1 kursi, selesai. Nggak usah takut nggak dipilih lagi. Jadi mereka kalau terdesak, takut sama rakyat, bukannya berubah, tinggal ganti aturan. Ganti aturan, ganti konstitusi. Oke, kalau gitu mungkin ada anggota DPR yang menonton ini, tolong komen di bawah. Anda merasa gaji buta. Sampai ketemu lagi di Jubir Rezim selanjutnya.